Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai ke materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita bahas kali ini bisa bermanfaat. Pengklasifikasian makhluk hidup. Pernahkah kamu pergi ke pasar? Pernahkah kamu memperhatikan para pedagang mengelompokkan barang-barang dagangannya? Ada kelompok sayuran dan ada kelompok buah-buahan. Ada pula kelompok barang kebutuhan pokok dan lain sebagainya. Pernahkah kamu memperhatikan macam-macam hewan di sekitarmu? Ada hewan peliharaan, ada hewan ternak, dan ada hewan liar. Masih banyak lagi aneka ragam makhluk hidup yang ada di bumi yang beragam jenis sifat serta ciri-cirinya. Untuk mempermudah dalam mempelajari keanekaragaman makhluk hidup, manusia melakukan pengelompokan makhluk hidup. Pengelompokan makhluk hidup dinamakan klasifikasi. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Tujuan mengklasifikasikan makhluk hidup adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Tujuan khusus atau lain dari klasifikasi makhluk hidup adalah sebagai berikut. 1. Mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. 2. Mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis lain. 3. Mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. 4. Memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Berikut ini adalah dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. 1. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. 2. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri bentuk tubuh atau morfologi dan alat dalam tubuh atau anatomi. 3. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Itulah penjelasan dari pengertian klasifikasi makhluk hidup. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya anak-anak. Selanjutnya, klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Pengertiannya adalah klasifikasi makhluk hidup yang didasarkan pada perbedaan dan persamaan sifat. Orang yang pertama melakukan pengelompokan ini adalah Linnaeus tahun 1707 sampai 1778. Selanjutnya, urutan takson pada makhluk hidup. Berikut ini adalah tabel urutan takson pada makhluk hidup. Urutan takson terdapat pada bahasa Latin, bahasa Indonesia, dan juga bahasa Inggris. Contohnya, kingdom adalah dunia, divisi itu untuk tumbuhan, phylum itu untuk hewan, kelas, ordo, bangsa, famili adalah suku, genus, marga, spesies adalah jenis. Tingkatan takson mulai dari kingdom, phylum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Urutan tersebut didasarkan atas persamaan ciri yang paling umum. Kemudian makin ke bawah persamaan ciri semakin khusus dan perbedaan ciri semakin sedikit. A. Kriteria klasifikasi tumbuhan. Para ahli melakukan pengklasifikasian tumbuhan dengan memperhatikan beberapa kriteria yang menjadi penentu dan selalu diperhatikan. Berikut ini adalah contohnya. 1. Organ perkembangbiakannya, apakah dengan spora atau dengan bunga. 2. Habitusnya, apakah berupa pohon, perdu, atau semak. 3. Bentuk dan ukuran daun. 4. Cara berkembang biak, apakah dengan seksual atau generatif atau aseksual atau disebut juga dengan vegetatif. B.
Kriteria klasifikasi hewan. Sama halnya dengan pengklasifikasian tumbuhan, dalam mengklasifikasikan hewan, para ahli juga mengklasifikasi dengan melihat kriteria berikut ini. 1. Saluran pencernaan makanan. Hewan tingkat rendah belum mempunyai saluran pencernaan makanan. Hewan tingkat tinggi mempunyai lubang mulut, saluran pencernaan, dan juga anus. 2. Kerangka atau skeleton. Apakah kerangka di luar tubuh atau eksoskeleton atau di dalam tubuh? Disebut juga endoskeleton. 3. Anggota gerak. Apakah berkaki 2, 4, atau tidak berkaki? Kunci determinasi. Kunci determinasi adalah suatu kunci yang dipergunakan untuk menentukan filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, ataupun spesies. Dasar yang dipergunakan kunci determinasi ini adalah identifikasi dari makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotom. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kunci determinasi adalah sebagai berikut. 1. Kunci harus dikotomi. 2. Kata pertama dalam tiap pernyataan dalam satu couplet harus identik. 3. Pilihan atau bagian dari couplet harus kontradiktif sehingga satu bagian dapat diterima dan yang lain ditolak. 4. Menghindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif dalam couplet. Contohnya, panjang daun 4-8 cm, daun besar atau kecil, dan lain sebagainya. 5. Gunakan sifat-sifat yang bisa diamati. 6. Pernyataan dari dua couplet yang berurutan jangan dimulai dengan kata yang sama. 7. Setiap couplet diberi nomor. 8. Buat kalimat pernyataan yang pendek. Di sini Ibu tuliskan contoh kunci determinasi. Dalam video pembelajaran kali ini, sebagai contoh, Ibu akan menuliskan perbedaan takson untuk tumbuhan dan hewan. Urutan takson klasifikasi tumbuhan jagung. Kingdom, Plantae. Divisio, Spermatophyta. Klasis, Monocotyledoneae. Ordo, Graminales. Familia, Gramineae. Genus, Zea. Spesies, Zea mais. Jadi, nama Latin dari jagung adalah Zea mais. Urutan takson klasifikasi hewan. Kingdom, Animalia. Phylum, Chordata. Klasis, Mamalia. Ordo, Carnivora. Familia, Felidae. Genus, Felis. Spesies, Felis catus. Jadi, nama Latin dari kucing adalah Felis catus. Selanjutnya, tugas untuk pembelajaran daring, tuliskan urutan takson klasifikasi hewan atau tumbuhan. Bisa dipilih salah satu. Jawaban dikirim via WhatsApp. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan semoga video ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.